Oke, puji Tuhan. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Semangat, shalom. Ya, pagi-pagi harus semangat. Jangan begadang malam supaya ngantuknya bisa pergi untuk sementara ya. Bersyukur hari ini kita bisa melakukan training ini. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Johan, sahabat dalam misi, dan begitu luar biasa, begitu semangat. Tidak banyak pribadi-pribadi yang punya hati terhadap misi. Panggilan Tuhan bagi kita di dunia ini adalah sebenarnya untuk misi amanat agung yang saya diberikan. Dan ketika saya berbicara dengan beliau, kita bisa mengadakan pelatihan ini, dan jumlahnya hanya terbatas. Sebenarnya bisa 250 orang, 300 orang bisa, tetapi supaya training itu bisa efektif, dibuatlah dalam jumlah yang terbatas seperti ini. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan hal ini. Ada banyak metode-metode dalam penginjilan. Kenapa? Karena tidak ada satupun metode yang terbaik untuk semua situasi. Ya, masing-masing situasi punya metode tersendiri, punya cara tersendiri. Karena itu semakin banyak metode yang kita pelajari, maka semakin mudah bagi kita untuk mengatasi situasi di lapangan. Ketemu orang A pakai metode A, ketemu orang B pakai metode B. Jadi kami berbicara, makanya kita tidak alergi terhadap berbagai macam training. Selagi itu tidak berbicara tentang dogma dan bendera dari organisasi, itu berbicara tentang amanat agung, maka kita bisa melakukannya secara bersama-sama. Dan otomatis semakin banyak metode yang kita pelajari, maka tidak ada excuse, tidak ada alasan bagi orang untuk tidak menginjil. Amin. Amin. Dan kita siap untuk itu, dan kita percaya Tuhan mampu memakai setiap orang apapun latar belakang, bahkan keterbatasan, kesederhanaannya, dengan menjadi hal yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Oke, kita kedatangan pembicara kita. Beliau datang jauh-jauh dari Amerika, juga dari India. Mereka berdoa dan berpikir tentang Indonesia, dan akhirnya ingin berbagi tentang apa yang sudah mereka pelajari, apa yang sudah mereka terapkan, sudah bermanfaat, dan itu akan menolong kita untuk semakin maksimal lagi di dalam ladang misi. Oke, untuk lebih dalam lagi selanjutnya nanti mereka akan jelaskan. Welcome, Pastor Moni. That is what you would like to this one. Yeah. Oh, great. That's okay. Praise the Lord. Haleluya. Good morning. Satu. Guys. Good morning. Selamat pagi. It's the first time for us, for both of us, to come to Bali, Indonesia. Welcome. This is for live streaming. What? Yeah. This Oh. live streaming. This one. Oh, okay. It's okay. They will from the record. For the record. Hello. Okay. That's and I thank the Lord for this beautiful day and the opportunity to come and visit all of you. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang indah ini dan kesempatan untuk mengunjungi kita semua di tempat ini. And God has blessed us and enabled us to come, both Paul Bennett and myself. Ya, jadi Tuhan sudah memberkati kami untuk datang, saya dan Bennett untuk datang di tempat ini. It's a beautiful country. Negeri yang begitu indah. All the beauty we enjoyed. Ya, jadi semua keindahan yang sudah dilihat. And I thank the Lord for each nation. Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk negeri ini. And I
I bring greetings from your brothers and sisters from other part of the world. Ya, saya membawa salam juga dari saudara-saudara seiman yang lainnya di belahan bumi yang lain. My name is mentioned as A.L. Subramanian. It's a long name. If I give, you may not be able to remember. Ya, jadi nama saya cukup panjang di sana. Kalau harus dikasih semuanya, mungkin Bapak Ibu tidak bisa mengingatnya. But wherever I go, I try to give my name. Ya, tapi kemanapun saya pergi, saya harus memberikan nama saya. It is Ambadi Lakshmanan Birla Subramanian. Ya, it's Ambali Lakshmani Subramanian. So I tell people to call me Money. Oke, jadi saya bilang ke orang-orang panggil saya yang pendeknya Mani. Even though it is written USA, I'm not from USA. I'm from India. Ya, sekalipun itu ditulis USA, tapi sebenarnya saya dari India. But for the past 12 years, me and my family live in USA. Tapi untuk 12 tahun terakhir kami tinggal di Amerika. Because I am involved in a ministry based in USA. Karena organisasi kami untuk pelayanan ini pusatnya di Amerika. When my time of traveling and active ministry is over, I'll come back to India. Ya, jadi ketika perjalanan, pelayanan semuanya selesai, saya ke India lagi. India and Indonesia have so many things in common. Ya, jadi ada banyak hal yang sama antara India dan Indonesia. Even the structure of buildings, or even people and their every activity has something to do with India. I don't know why. Ya, jadi baik itu bentuk-bentuk bangunannya, kegiatan-kegiatan masyarakatnya itu ada banyak hal yang sama dengan India. Saya tidak tahu kenapa. We are not here to talk about the nature or history or geography. Ya, kita di sini bukan untuk berbicara tentang geografi dan hal lainnya. God sends us to different nations with a purpose. Tuhan mengirim saya ke berbagai negara dengan satu tujuan. Here, God brought us to teach you something unique tool you can use for evangelism. Jadi Tuhan mengirim saya ke sini untuk mengajari saudara tentang sebuah alat tools yang unik untuk penginjilan. And I want to thank Pastor Ede for organizing this. Saya berterima kasih kepada Pastor Ede untuk mengatur hal ini. Pastor Johan and the team of this church for allowing us to meet here. Juga Pastor Johan beserta dengan pengurus di gereja ini untuk memperbolehkan kami menggunakan tempat ini. Thank you all for joining us this morning. Bahkan untuk setiap kita yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini. I'm sure this will be a time of rejoicing Ya, saya yakin ada waktunya untuk kita bersukacita and be in prayer. dan kita berdoa. I want to start with the mathematics. Ya, saya mau mulainya dengan matematika. So be ready and Yeah. listen carefully. Ya, jadi dengar dengan perhatikan. This is 2023. Hari ini 2023. Suppose, just imagine in your mind. Ya, bayangkan dalam pikiran saudara. One of you, all of you can imagine that you are the only Christian in this world who know the Lord in this year. Ya, bayangkan bahwa Bapak Ibu ini adalah satu-satunya orang Kristen yang ada di dunia ini. The only one who knows the Lord. You are the only one in this Jadi, world today or this year. kelompok kita ini adalah satu-satunya yang mengenal Allah di dunia ini. Correct? Got it? Oke, bisa? Okay, now you are going to tell about Jesus Christ to another person this year. Nah, tugasnya adalah kita yang ada di ruangan ini diberikan tugas untuk menceritakan tentang Kristus kepada orang lain. So think and believe that by the end of this year, when you tell about Christ to another person and he accepts Jesus as his Savior, there will be 2 Christians by the end of the year in this world. Ya, jadi kalau itu dilakukan dan ada orang yang diinjili dan orang itu menerima Kristus, maka bayangkan pada akhir dari tahun ini akan ada 2 orang Kristen. Next year, Tahun berikutnya, 2 of you share the gospel and bring another 2 each to the kingdom of God. 2 yang tadinya sudah menjadi orang Kristen menginjil lagi kepada masing-masing 1 orang. So then next year, by the end of next year, you will have 4 Christians. Maka akhir daripada tahun berikutnya sudah ada 4 orang Kristen. And the third year, there are 4 Christians, or all 4 of you go and share the gospel with other 4.
Ya. There will be 8 in the end of third year. Tahun keempat itu 4 orang ini akan masing-masing menginjili lagi seorang, maka pada akhir tahun keempat akan ada 8 orang Kristen pada saat itu. If you continue in that tempo, how many years it will take to share the gospel with the whole world today? Jika hal itu dilakukan dengan cara yang sama secara berulang-ulang, dibutuhkan berapa tahun untuk menjangkau populasi dunia yang ada pada saat ini? Any guess? Ada yang bisa menerka, Anybody want to do some mathematics multiplication? ada yang bisa kali-kalian berapa 8 miliar orang sekarang dengan cara seperti itu, berapa tahun kira-kira? You can guess. Tell me. 25 years. 25 years. 25 tahun ya. Anybody else? Any other answer? Ada lagi yang lain? You are good in mental maths. Jangan takut. Yes. Sebatas masa hidup kita. Kita nggak tahu kita hidup berapa lama. Sebatas umur saya. Ya, it's lifetime when God called me to Ya. return to heaven, it will be stopped there. Good imagination. Ya. Anybody else? Ada lagi? We are going to be interactive. I'll be asking questions, you can give Huh? answers. 100 years. 100 years. Not bad. Anybody else? Ada lagi? 40. 40. He says 40. 40 I heard years. that. Anybody else? Selamanya. Forever. Whatever. Everybody is using the thinking gap. I'm glad. Ya, jadi setiap orang mulai mencoba untuk menghitung gap itu. I sat on a table and took a pencil and a piece of paper and did the calculation. It takes just over 33 years to reach 8 billion people. Jadi saya menghitungnya di kertas dengan cara seperti itu. Ketika terus-menerus setiap tahun dilakukan hal yang sama, maka ada 32 tahun untuk menjangkau 8 miliar orang. Today the world has less than 8 billion people. Hari ini masih kurang dari 8 miliar orang. With 33 years, if every believer or Christian is active in evangelism, the whole world will be reached with the gospel. Namun dalam 33 tahun, kalau setiap orang Kristen melakukan hal yang sama seperti perhitungan tadi, maka seluruh dunia ini akan dijangkau. It can happen in our lifetime. Dan itu terjadi di dalam masa hidup kita. But why it is not happening? Namun, kenapa tidak terjadi? The gospel is in this world around 2,000 years. Injil itu sudah 2000-an tahun di dunia ini. Still, I don't know what is the percentage of Christians in this country, but in India, the Christians claim that the gospel came in the first century. Even today, as per the government, only 3% are Christians. Ya, jadi saya tidak tahu di Indonesia kapan pertama kali Injil masuk ke Indonesia, tapi di India dikatakan sejak abad pertama itu kekristenan sudah masuk ke India, tapi sampai hari ini di India itu masih jauh daripada jangkauannya. Why? Kenapa? Either the Christians are not active in its call, or something else. Ya, bisa jadi karena orang Kristen tidak aktif dalam panggilan ini atau ada alasan yang lain. I have become a Christian in 1972. Saya menjadi Kristen pada tahun 72. And I tried, and when I sat and thought, I realized that I failed to accomplish what I'm supposed to do. Namun ketika saya duduk berpikir dan saya menyadari bahwa saya sudah gagal untuk melakukan apa yang seharusnya saya lakukan sebagai orang percaya. Each believer is responsible to share the gospel with his neighbor or her neighbor, or with their siblings or family. Setiap orang percaya bertanggung jawab untuk menceritakan Injil kepada tetangganya atau saudara kandungnya atau keluarganya bagi mereka yang belum percaya. We have a tendency that because we know Christ, we are happy and satisfied. Kita punya kecenderungan, ya saya sudah Kristen, saya sudah senang, saya puas dengan hal tersebut. But we need to tell others. Tapi seharusnya kita perlu menceritakan iman kita kepada orang lain. Our God is wanting us to go and share the gospel.
Tuhan sudah memerintahkan kita untuk pergi dan menceritakan Injil itu kepada orang lain. I just want to introduce myself. I've been with the Bible Open Air Mission now for 25 years. Ya, saya sudah bersama-sama dengan Goang itu Bible Open Air Mission itu selama 25 tahun. I travel around and help train nationals. Saya sudah pergi ke seluruh dunia dan melatih banyak orang tentang penginjilan. And I got trained almost at the same time in India. Ya, Bennett juga dilatih pada waktu yang sama di India. He is our South Asia coordinator. Dia koordinator untuk Asia Tenggara. We travel together Ya, kami pergi bersama-sama and teach and preach. dan melatih banyak orang serta menjangkau banyak orang. So interestingly, before coming to Indonesia, both of us got throat infection or kind of sore throat. Ya, jadi luar biasanya kami dua sebelum datang ke Indonesia kami punya masalah di tenggorokan. A week before that, we both were in Sri Lanka. Sebelumnya kami ada di Sri Lanka. And there we didn't have any problem, but probably in India we got this throat because of the weather change. Ya, di Sri Lanka nggak ada masalah, tapi waktu pas kembali ke India sepertinya dapatnya di sana karena ada perubahan cuaca. So let me share something about me, and then we'll go to the word and close. Then he will take over. Oke, saya akan lanjut bersaksi sedikit dan setelah itu kita akan terus belajar tentang firman Tuhan. As I said, my name is Subramanian. Ya, seperti saya katakan nama saya Subramanian. I come from a very orthodox, traditional Hindu home in India. Ya, saya datang dari Hindu yang sangat ortodoks di India. My parents made a commitment that I will make pilgrimage for 18 years to one of the Hindu gods. Ya, saya akan menjadi semacam pendeta untuk Hindu itu selama 32 tahun. Then I have the privilege to train more people, youngsters, and lead them to the pilgrimage. Ya, sehingga saya akan melatih banyak orang untuk membawa orang-orang tersebut di dalam tempat studi centernya. So initially they put me in a monastery we call ashram, which is where the Hindu religious people are trained. Ya, jadi mereka membawa saya ke monasteri di tempat itu di mana orang-orang Hindu yang secara khusus itu dilatih. So I started with my religious education first. Jadi saya mulai dengan pendidikan Hindu dulu. Then I had my formal education in the school. Kemudian setelah itu baru saya ikut pendidikan umum. So at the age of 14, I started my pilgrimage. Jadi pada umur 14 itu saya memulai perjalanan untuk Hindu tersebut. If you are familiar with that, they have a special kind of dress, no haircut, no shave, no sandals, no shoes. They have to walk barefooted. Ya, jadi kalau kita lihat itu semacam yang biksu itu, jadi rambutnya tidak dipotong, pakaian-pakaiannya khusus seperti yang kita lihat di film-film ya. And I go there, and when I go for the first year, I take a coconut on my hand and break it on the first step. There are 18 steps climbing to that Ya, shrine. ya jadi pada saat 18, jadi umur 18 tahun itu saya memulai perjalanan itu, kemudian saya mengambil di tempat untuk di Kelapa, ada 18 langkah yang harus dilewati. It goes on because you are familiar with that religion. You may know some of those things. I don't want to explain those things. Ya, karena di sini juga basisnya Hindu, jadi mirip-mirip lah dengan kita di sini. But after my high school education, I was having a small work outside the home. Jadi setelah saya selesai SMA, saya memulai sebuah pekerjaan di sana. One evening I was coming back from my work, and I heard somebody standing on the roadside and preaching about Jesus Christ. Jadi suatu malam ketika saya kembali dari tempat kerja saya melihat ada seseorang berdiri di pinggir jalan, kemudian dia sedang berbicara tentang Injil. You know, the gospel is there for a long time. Some people were interested in preaching in the open air. Ya, jadi beberapa orang itu tertarik untuk berkhotbah di jalanan secara terbuka. So he was saying, everyone born into this world is a sinner. Only Jesus Christ can save that person from their sins. Dia berkata bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini adalah orang berdosa dan hanya Yesus yang mampu melepaskan orang tersebut. I was not
happy to listen to that. Saya tidak senang mendengar pernyataan tersebut. So I wanted to talk to him. So I stood there and listened to the whole message. Dan saya menunggu untuk mendengar apa yang dia mau katakan, sehingga saya mendengar keseluruhan Injil yang disampaikan. And after he was done, I approached him Dan setelah dia selesai, saya mulai mendekati dia. and I told him, we have many gods in this country. Saya bilang dia, kita punya banyak ilah-ilah di negeri ini. Our country is full of gods, male and female, millions of gods. Ya, di negara kita ini ada jutaan dewa-dewa. All of you know, the elephant is a god, monkey is a god, snake is a god. Like that it goes. Ya, jadi kita lihat semua binatang-binatang itu, gajah, monyet dan segala sesuatunya itu adalah Then Tuhan. I asked him, why do you bring it down to one person, only one God? Kemudian saya mengatakan kepada dia, kenapa Anda mengatakan hanya satu Tuhan? He explained the gospel again to me and he said, you are right, there are many gods, but nobody has claimed to be the savior of mankind. Kemudian dia menjelaskan bahwa benar ada banyak Tuhan, tetapi tidak ada yang pernah mengklaim dirinya sebagai penyelamat. And of course I thought there is no point in arguing, we kept on arguing with each other. Ya, dan saya tahu bahwa tidak ada ujung-ujungnya untuk berargumen dengan hal tersebut. He was trying to convince me with the gospel, I was trying to convince him Ya. with what I believe. Dia mencoba untuk meyakinkan saya dengan Injil itu, dengan keyakinan dia. Saya pun mencoba untuk meyakinkan dia dengan keyakinan saya. Both of us failed. Ya, kami dua-duanya gagal. So I went my way, he went his way. Kemudian saya pergi, dia juga pergi dengan imannya. Somehow this thought was ringing in my ears. Akan tetapi ada satu pemikiran dalam kepala saya. And it started asking me, I started asking questions to myself. What happens if I make all the pilgrimage, still not sure of my future? What will happen? Ya, jadi saya mulai bertanya apa yang akan terjadi dengan masa depan saya ketika saya pergi ke pilgrimage pertapaan tersebut. Because the religion I came out, that has a kind of, regeneration, not regeneration of a divine, you have rebirths. Ya, jadi keyakinan di dalam agama saya itu tentang regeneration atau seperti kelahiran kembali. Say rebirth, that means if I'm a good person in this life, next life you can be a monkey. Ya, Or a jadi snake. Or if you do the best, you can be a cow. ya, jadi kalau saya melakukan hal yang baik dalam hidup saya bisa jadi monyet. Lahir lagi jadi monyet inkarnasi ya. Tapi kalau lebih baik lagi saya bisa jadi sapi. You go through the cycles of birth several times before you attain the salvation. Yeah. That is in our language it's moksha. Jadi hal itu akan terus berlangsung dalam lingkaran itu, hidup kemudian mati jadi apa, hidup mati jadi apa, hidup mati jadi apa, sampai saya mencapai satu tingkatan yang disebut dengan moksha. So nobody knows what is the future and when it will happen. Jadi sesungguhnya tidak ada yang tahu masa depan saya nanti itu seperti apa yang akan terjadi. I was totally confused as time went on. Dan ketika waktu terus berjalan, akhirnya saya menjadi bingung. Then the time comes for my next pilgrimage. Kemudian waktu itu tiba untuk pilgrimage saya. For the preparations, there will be 2 months of preparation before I make the pilgrimage. Dan sebagai persiapan untuk saya masuk di dalam prosesnya. But I was not sure whether I should go there, I should be here. It was very hard. Jadi saya sulit untuk memutuskan apakah saya mau pergi ke tempat pertapaan itu atau di sini atau bagaimana. But finally, I had to make a decision. Namun saya akhirnya harus membuat sebuah keputusan. I decided to invite Jesus into my life. Saya memutuskan untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hidup saya. It happened on September 6th, 1972. Itu terjadi pada 6 September 1992. Most of you were not even born at that time. Mungkin ada yang belum lahir pada saat itu. Very few must be there. It's okay. So 50 years walking with the Lord. Jadi 50 tahun bersama dengan Tuhan. I say this is my song through endless ages. Jesus led me all the way. Jadi lagu saya
seperjalanan hidup saya Tuhan menuntun saya. Next day, I went to a pastor and told him what I did. He gave me a Bible and prayed with me. Jadi hari berikutnya saya pergi bertemu dengan seorang pendeta, saya bercerita apa yang terjadi dan akhirnya dia memberikan Alkitab kepada saya. And he told me, God has a plan for you. Dan dia berkata Tuhan punya rencana bagi hidup. Study His Word, pray daily. Karena itu mulailah berdoa. And I didn't understand all those things at that time. Saya tidak paham pada situasi pada saat itu. But now I know what is His plan. Namun hari ini saya tahu, saat ini tahu apa rencana Tuhan So dalam when hidup saya. we surrender our life into the hands of the Lord, He can use us marvelously, miraculously. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan memakai kita dengan cara yang sangat ajaib. So I told my parents and my loved ones, I made a change. I accepted Christ as my Savior. Jadi saya bercerita kepada orang tua saya bahwa saya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. For them, it was the world coming apart. Jadi pada saat itu situasinya berbeda. It's very difficult because our religion, our culture, our system says that the parents make decision for their children. Ya, sangat sulit ya karena pada situasi itu orang tua lah yang menentukan, yang membuat keputusan untuk anak-anaknya. You cannot move away from their plans. Kita sebagai anak-anak tidak bisa melakukan hal yang berbeda dari rencana orang tua. These days it's changing, but those days it was not easy. Mungkin zaman sekarang berbeda, tetapi pada zaman itu sangat sulit. So they said, no, you can't do that because we already made the plans for your future. You are going to be this leader, a spiritual leader according to our religion. You can't change it. Ya, orang tua saya bilang, kau tidak bisa lakukan ini karena kami sudah membuat suatu perencanaan dalam hidupmu bahwa engkau akan menjadi pemimpin rohani daripada agama ini. We had a lot of arguments on that. Dan kami mulai berdebat tentang hal itu. It took a lot of time. It was not easy. But finally, my father said, leave all those things and come home. Otherwise, don't enter my home. Ya, jadi saat itu sangat sulit. Namun setelah waktu yang lama orang tua saya melihat apa yang saya lakukan itu, So I had to be away from home. dan dia harus memutuskan bahwa saya harus pergi dari rumah. And guess what? So many Christian homes were open for me. Dan setelah saya pergi dari rumah, ada banyak rumah orang Kristen yang terbuka bagi saya. For next 2 years, I lived in several Christian homes. Jadi 2 tahun setelah pergi dari rumah itu, saya tinggal di rumah orang Kristen yang berbeda-beda. All I did was reading the Bible, praying, giving my testimony wherever I had opportunity. Jadi apa yang saya lakukan, baca Alkitab, kemudian berikan kesaksian iman saya. Apapun yang saya lakukan itu untuk kesaksian. And the final home I stayed in my state was a longer stay. He was a businessman. He had a business and he was so happy to accommodate me. Ya, jadi akhirnya saya tinggal di seorang pebisnis dan saya tinggal begitu lama di situ karena dia mengizinkan saya untuk tinggal bersamanya. There I kept praying. Everything was fine because I didn't know what to do, what was my future, what was my ministry. I had no idea. Ya, saya terus berdoa karena saya masih belum tahu apa menjadi masa depan saya, apa yang harus saya lakukan. And I was praying and praying. When everybody sleeps, I get up and start praying. Ya, jadi saya terus berdoa. Ketika orang waktunya tidur, saya bangun untuk berdoa. And I asked the Lord, what is your plan for me? What do you want me to do? Saya bertanya, Tuhan, apa yang Kau mau untuk saya lakukan? For several days, there was no answer. Beberapa hari berdoa itu nggak ada jawaban. Finally, I prayed an extreme prayer. I don't want you to do that. Ya, akhirnya saya berdoa sebuah doa yang cukup ekstrim. Saya nggak mau saudara melakukan itu. I asked Lord, if you don't have a plan for me in this, take me home. Dia bilang, Tuhan, kalau memang Kau tidak punya rencana bagi saya di dunia ini, ya mungkin saya pulang ke rumahmu. Maybe because of my maturity, or I didn't know the word of God very well. Maybe I made that prayer. Ya, mungkin karena saya belum dewasa dalam iman saat itu sehingga saya berdoa seperti itu. But I like to be with the Lord. Tetapi saya ingin bersama-sama dengan Tuhan. Interestingly, the Lord appeared to me and said, "You go to New Delhi. That is around 3,000 kilometers up in the north from my place."
Ya, jadi luar biasanya itu ketika saya berdoa itu Tuhan muncul dan terlihat bagi saya dan berkata kamu harus pergi ke New Delhi, tempat yang jauh dari tempat ini. I asked this question, how can I go? I don't know anybody. I don't have enough clothes. I don't know the language. Nah, kemudian saya berkata, bagaimana saya mau pergi? Saya tidak tahu bagaimana mau ke sana, saya tidak tahu kenal orang-orang di sana, saya tidak tahu bahasa daerah mereka di sana. Even though we are one country, our capital city is much beyond us, north, both of us have the same problem. Our languages are different. Ya, jadi walaupun kami satu negara, tapi ibu kotanya itu jauh di sana kayak kita di Kardaya di sana dan bahasanya juga berbeda-beda. India has 1.4 billion people Ya, jadi India 1,1 miliar and 80% claim to be Hindus. dan 80% mereka Hindu About 15 or 16% claim to be Muslims. dan sekitar 15% Islam. And then the rest are Christian, Chinese, Buddhist, Confucians, all kinds of Parsism. There are all kinds of religion in India. Dan 5% itu gabungan dari berbagai agama yang ada di India. And we have 18 official languages, 320 major languages, more than 1,500 dialects. Jadi ada 18 bahasa yang semacam bahasa nasional dan lebih daripada 300 bahasa daerah yang ada di situ. That's India. That is India. With all these diversities, we are one nation. Ya, jadi inilah India di atas dari semua perbedaan itu kami satu negara. So my question to the Lord was, how can I go? How will I survive there? Food habits are different. Everything is different. Ya, jadi saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kalau suruh saya ke sana, tapi bagaimana saya harus ke sana? Bahasanya berbeda, makanannya berbeda. That time I was 21 years old. Waktu itu saya baru 21 tahun. But the Lord told me, you don't need to worry about any of these things. Ya, jadi Tuhan berkata kepada saya, engkau akan melakukan apa yang saya perintahkan. Next day I told my host family that this was what happened last night. Dan besoknya saya bercerita kepada keluarga saya ini yang terjadi tadi malam. The family was so excited about it. Ya, keluarga sangat senang mendengar itu. And somehow the Lord arranged everything to that family and other friends. So 1974, December 12th, I started my journey to New Delhi by train. Ya, jadi Tuhan mengatur semuanya pada bulan 12 Desember 72 saya pergi ke Delhi dengan kereta. It was a short journey of 56 hours by train. Ya, itu jadi 56 jam dengan kereta. And everything was, controlled by the Lord Himself, so I didn't have to do anything. Jadi sepertinya Tuhan mengatur semuanya sehingga saya tinggal mengikuti aja aturan Tuhan itu. So studied in the Bible college there. There was a Bible college there. I went and studied. That was also miraculous happening. Dan akhirnya di situ saya masuk ke sekolah Alkitab. After 3 years of my graduation studies, then the director was happy with me. He got me admission into one of the seminaries in America, Lutherized Seminary. Ya, jadi setelah selesai 3 tahun di situ, akhirnya direktur sekolah Alkitab itu mengatakan, oh kamu bisa ke Amerika di sana. Completed my masters. Then I taught in the same Bible school in New Delhi for several years. Ya, jadi dikirim ke Amerika untuk menyelesaikan studi masternya, lalu kembali lagi ke Delhi. By 1997, I completed my masters Jadi 96 saya menyelesaikan master itu and start teaching. dan mulai mengajar. In 1981, I got married. Dan 81 saya menikah. My wife's name is Rachel. It's easy for all of you. Ya, nama istri saya Rachel, gampang diingat. God blessed us with 4 daughters. Tuhan berkati kami dengan 4 anak perempuan. 3 of them are married. 3 mereka sudah menikah. All are employed and well placed. All 3 of them have 2 children each. Ya, 3-tiganya sudah punya anak masing-masing 2, mereka sudah bekerja. So I'm a grandpa of 6 children. Jadi saya nenek dari kakek dari 6 cucu. And our youngest daughter is doing law. She is doing law in America. Ya, anak kami yang terakhir ambil sekolah hukum di Amerika. She'll be graduating this year, May 6th.
Ya, jadi tahun ini dia akan selesai menyelesaikan studinya So life goes on. dan hidup itu berjalan terus. I used to visit America, and in 1997 I was visiting. I met with the founder of Bible Open Air Mission. Jadi saya biasanya memang ke Amerika dan tahun 97 saya bertemu dengan pendiri dari BOAM ini. It happened through a mutual friend. Itu terjadi karena ada dari koneksi dengan beberapa teman. So we shared some good time, and I shared my testimony. They were coming to train Indians how to evangelize India. Jadi kami berbagi kesaksian dan akhirnya mereka datang ke India mengajar kami bagaimana caranya untuk menjangkau India dengan Injil. So they asked me, why don't you join our seminar? It will be good. Kemudian dia berkata, bagaimana kalau kamu bergabung dengan kami? I was teaching in the Bible school. At the same time, I was serving in North India. Waktu itu saya sedang mengajar di sekolah Alkitab dan saya juga sedang melayani di bagian utara India. So after I came back, I also joined a seminar where I met Paul Bennett. Dan karena itu waktu mereka datang buat training seperti ini, saya bergabung dengan seminar After some tersebut. years, they asked me to oversee the work in India. Dan setelah itu mereka meminta saya untuk menjadi pembina untuk di negara India. That was in 2002. Itu tahun 2002. In 2015, they asked me to oversee the work internationally. Dan pada tahun 2015 mereka meminta saya untuk memimpin secara internasional. In 2021, our founder director, his name is Art Williams, he retired. Tahun 2021 direkturnya itu Art William, Retired. dia pensiun. He was only 92 years old. Dia 92 tahun. So Americans live longer. Ya, ada orang yang bisa juga hidup lebih dari His itu. father died at the age of 102. Ya, bapaknya meninggal umur 102 tahun. So they all, God has blessed them with a long life. Ya, Tuhan memberkati mereka dengan umur yang panjang. But he was weak and he retired, and the board asked me to step into his position. Ya, tapi karena dia sudah lemah, dia meminta saya untuk menjadi pimpinan So internasional. that is little bit of Bible Open Air Mission as such. Nah, jadi itu sekilas tentang BOAM ini. We travel around and tell the people there is only one message, that is salvation in Christ alone, by grace alone, through faith alone. Jadi kami berjalan ke berbagai belahan dunia untuk mengatakan bahwa keselamatan itu hanya karena iman dan oleh iman dan dari iman. And that's what we want to share. And that's what we want to encourage you through some rope illustration. Jadi to share the gospel, which when it will come after the devotion. Jadi itulah yang kami ceritakan dan itu juga yang akan kami lakukan di tempat ini. Bagaimana menceritakan Injil itu melalui sebuah tali. For our short meditation, please turn with me to the book of Romans. Kita membuka dari kitab Roma. Chapter 15, verses 16. Roma 15 ayat yang ke-16. In your language it may be 15 and 16, but I will read in English the verse 16. Ya, saya akan membaca ayat 16. Romans 15, 16. It says that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Spirit. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Praise the Lord. Puji Tuhan. Let's pray. Mari berdoa. Father, we thank you and praise you for bringing us, both of us, to Indonesia. Bali, Indonesia. Bapak, kami bersyukur Engkau sudah membawa kami berdua ke Bali, Indonesia. Thank you, Father, for enabling us to meet with Pastor Ede, Pastor Johan, and all your saints assembled in this room. Terima kasih Tuhan sudah mengizinkan kami bertemu dengan Pastor Ede, Pastor Johan, dan juga seluruh pribadi yang ada di tempat ini. The time we spend over here, Lord, we pray that it may be pleasing to you.
Kami berdoa agar seluruh waktu yang kami habiskan di tempat ini menyenangkan hati Tuhan. Your name may be glorified in and through all our activities. Biar namamu yang dimuliakan melalui semua kegiatan kami. Thank Lord for the safety of travel. Terima kasih untuk keselamatan Tuhan berikan perjalanan kami. Thank you, Lord, for bringing your children here, brothers and other brothers and sisters in the Lord. Terima kasih untuk membawa anak-anakmu setiap pribadi yang ada di tempat ini. Lord, we pray that these days we spend together Bapak, kami berdoa, kami mendengar secara bersama-sama. might honor and glorify your name. Biar namamu yang diagungkan dan dimuliakan. Thank you, Father. Speak to us. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami. Thank you, Lord, for your word. Terima kasih untuk firman. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Once again, I want to thank each one of you for taking time and coming and spending this time with us. Sekali lagi saya berterima kasih untuk setiap Bapak Ibu yang sudah datang ke tempat ini untuk mengikuti kegiatan ini. It's our prayer that this time will be glorifying God. Doa kami supaya waktu ini bisa memuliakan nama Tuhan. We'll be learning from each other. Kita akan belajar satu dengan yang lain. And what a privilege to know that we are His children. Dan sebuah kehormatan kita bisa mengetahui bahwa kita adalah anak-anak Allah. Romans epistle is written by Apostle Paul. All of us know that. Surat Roma ditulis oleh Paulus. The church in Rome, some claim that Peter established the church in Rome. Some claim that Apostle Paul founded the church in Rome. Ya, beberapa orang di Roma mengklaim bahwa gereja di Roma itu dimulai oleh Petrus, tapi beberapa yang lain juga mengklaim bahwa itu dimulai oleh Paulus. If you go back to the church history, Roman Catholics claim that Peter was the first pope. Ya, kalau kita Google itu, maka dikatakan bahwa berdasarkan Roma Katolik, gereja Roma Katolik itu Petruslah yang memulainya. And the other group called Syrian Orthodox Church. Dan juga oleh kelompok yang namanya Gereja Syria. They claim that Peter was the first patriarch of Antioch. Ya, jadi mereka percaya bahwa Peter itu merupakan pemimpin atau bapak gereja yang pertama di Antioch. Both of them claim that both Apostle Peter's throne is in Rome as well as in Antioch. Jadi mereka percaya bahwa Petrus itu memulainya di Roma, kemudian melanjutkan ke India. But the scripture says that Apostle Peter neither had a throne nor even had a home over there. Ya, tapi Alkitab mengatakan bahwa Petrus sendiri tidak punya tempat, tidak punya rumah di sana. He was just crucified. Dia disalibkan. He didn't have any savings. Ya, dia tidak punya simpanan. Today they say they have everything. Namun hari ini mereka mengatakan dia punya semuanya. Same with Apostle Paul. Demikian juga dengan Rasul Paulus. He didn't have much savings after he became a Christian. Probably he was rich before that. Ya, dia tidak punya simpanan sebagai orang percaya. Mungkin sebelumnya dia orang kaya. But Apostle Paul was a highly learned man. When you read Romans, you find that. Namun Rasul Paulus ini adalah satu pribadi dari kalangan atas kalau kita baca Roma ini. Because this is a book of logics. Jadi itu buku tentang logika. One of the logics is that it says that all have sinned and come short of the glory of God. Ya, jadi logikanya dikatakan bahwa kita ini telah kehilangan kemuliaan Allah. Then it says the wages of sin is death. Dan upah dosa ialah maut. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Tapi anugerah Tuhan adalah keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. So our God is a God who controls the universe and take care of His people. Jadi Allah kita adalah Allah yang mengendalikan alam semesta ini dan menolong anak-anaknya. When God called Israel out of the land of Egypt, Ketika Tuhan memanggil orang Israel keluar dari Mesir, He gave them a wonderful position. Dia memberikan mereka posisi yang sangat luar biasa. They were priestly kings. Mereka adalah Priest and king. raja dan imam. Raja. King. Raja, king. You say? Same in India. Ya, So that's what I was listening. Some of the words are very common. ya, Anugerah. Did you say anugerah? ya. Jadi saya dengar kata-kata tadi kok kayaknya sama dengan bahasa India ya gitu. When we went to Africa,
we also heard similar words that I asked this is the meaning of that word. He said yes. Jadi Iman. They use the word iman here also, right? Ya, Iman? iman. Yeah. Faith. Yeah. Same thing. Actually, it comes from Arabic. Oke, ya. Urdu, Arabic, and African Swahili language also has. Ya, jadi hal yang sama ketika ke Afrika ada saja kata-kata yang dia rasa familiar. Yeah, some Nah, words when they rings my ears. I think there are some similarities somehow. Ya, kata-kata yang sama ya In yang the dia. beginning, I told that there are a lot of similarities between India and Indonesia. Ya, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa ada banyak hal yang sama antara India dan Indonesia. Your airline's name is Garuda. Seperti nama Garuda ya, kita punya. It's a mythological bird of Hindu religion. Ya, jadi Garuda itu juga menjadi lahirnya Hindu. So there are a lot of similarities. Let's leave those things for some time. Oke, ada banyak kesamaan So tapi kita Israel was lupakan itu. supposed to rule the world and intercede between people and God and bring God's name around the world. Israel was supposed to rule the world. Ya, jadi Kristus menguasai dunia ini dan menjadi penghubung antara manusia dengan And Allah. Israel also was a priestly community. Dan itu adalah komunitas keimaman. Apostle Peter explains that the New Testament believers belong to royal priesthood family. Jadi Petrus mengklaim bahwa orang-orang percaya itu mereka adalah imamat ya, seperti imamat yang rajani. Because Yeah. Israel failed in their mission, God chose the Gentiles. Ya, jadi karena Israel gagal dengan misinya, maka Tuhan memilih orang-orang Yunani. So that means every born again believer belongs to a priestly family. Jadi setiap orang percaya itu merupakan bagian daripada imamat yang rajani. After the conversion, Apostle Paul, it is estimated that he had 20 years to live. Jadi setelah pertobatannya itu ada 20 tahun kesempatan bagi dia untuk hidup dan menyebarkan Injil. In the 20 years of his life, Dan 20 tahun masa hidupnya, he has traveled 2,400 kilometers in the Roman Empire. jadi selama masa hidupnya dia sudah berjalan sekitar 2.400 km dalam kerajaan Roma. During that time period, he has established 30 churches in strategic locations of Roman Empire. Jadi selama perjalanan itu dia telah mendirikan 30 gereja di bagian daripada kekaisaran Romawi. Wherever the Lord took him, something was accomplished. Jadi kemanapun Tuhan membawa dia ada sesuatu yang diselesaikan. Either he planted a church, Apakah itu mendirikan gereja, brought some converts, membawa orang-orang percaya, trained the disciples, melatih murid-murid, and had new believers. dan menghasilkan orang percaya baru. Some kind of accomplishment, achievement for God's kingdom. Jadi ada sesuatu yang dilakukan oleh kita, oleh manusia untuk kerajaan Allah. With all these things he has accomplished, he has gone through great trials. Jadi dengan semua hal yang sudah dia lakukan itu, dia melewati sebuah tantangan penderitaan yang besar. He had sleeplessness, Dia kurang tidur, hunger, lapar, shipwreck, ya, tidak punya sesuatu yang untuk dibanggakan. and several times he was robbed, Ya, jadi beberapa kali dia dirampok, he was in jail, dia di penjara, he was stoned, dia dilempari batu, and at times he has seen death face to face. dan pada saat itu dia menghadapinya langsung muka dengan muka. All these things he suffered because of the message he preached. Jadi semua penderitaan yang dia alami itu karena Injil yang dia sampaikan. And he had a message to tell the people. Dan dia ada pesan yang dia sampaikan kepada orang-orang. He also claimed himself as an apostle to the Gentiles. Jadi dia juga mengklaim bahwa dirinya adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. And he wanted to be known as an apostle to the Gentiles. Dan sebagaimana yang dia tahu bahwa memang dia adalah rasul untuk orang non-Yahudi. He had a hidden agenda in saying that I am an apostle to the Gentiles.
Dan dia berkata bahwa aku adalah rasul yang dipilih Tuhan untuk orang-orang Yunani. We know that he comes from a Jewish family, very staunch Jewish family. Kita tahu bahwa dia datang daripada keluarga yang sangat kuat dari orang Yahudi. By going to the Gentiles, he wanted to have some kind of a awakening among the Jews. Ya, jadi ketika dia pergi ke orang-orang Yunani atau non-Yahudi pada saat itu adalah sebuah kebangunan bagi orang-orang Yahudi. He has repeatedly said that I am the apostle to the Gentiles, I am an apostle to the uncircumcised. Jadi dia selalu berkata, saya adalah rasul yang dikirim Tuhan untuk orang-orang Yunani, untuk orang-orang yang tidak bersunat. And he was an exemplary Christian. Dan dia adalah contoh daripada orang Kristen. And he was leading a life, and he also asked his followers to follow him as he follows Christ. Jadi dia memimpin orang-orang untuk percaya kepada Tuhan, meminta mereka untuk mengikut dia, untuk mengikut Kristus. And all who read his letters or listen to his messages, he said, follow me as I follow Jesus Christ. Dan setiap orang yang mendengar dia yang membaca suratnya itu berkata bahwa ikutilah saya sebagaimana saya mengikuti teladan Kristus. None of us can be like Paul, Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa seperti Paulus. because God has only one Paul, Apostle Paul. Karena Tuhan memilih hanya ada satu Rasul Paulus. God has only one Subramani. Tuhan juga punya hanya satu God Subramanis, has only one Pastor Eddie hanya satu Pastor Ede or Pastor Johan. atau Pastor Johan. Whoever is here, only one person. Ya, setiap kita di sini hanya satu, begitu unik. Nobody can replace me. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisi Because kita. when my work is over, I'll be home and the Lord will have somebody else. Maybe to take my position, not me. Ya, kalau saya sudah selesai kembali ke rumah Tuhan, maka Tuhan mungkin memilih seseorang untuk mengambil posisi saya, tapi bukan diri saya. But we can have his heartbeat. Tetapi kita bisa memiliki beban hatinya. What was his heartbeat? Apa beban hatinya? His heartbeat was to tell the people about the salvation in Christ. Hatinya adalah supaya menceritakan tentang Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. As I said, salvation in Christ alone, by grace alone, through faith alone. Jadi keselamatan itu hanya di dalam Tuhan melalui iman. In explaining the gospel or sharing the gospel, let us be like Paul. Jadi ketika kita menjelaskan Injil, membagi Injil itu kepada orang, marilah kita seperti Paulus. I know Injil is the gospel. Saya tahu bahwa Injil itu di dalam Kristus. There is a slogan in my language, Injil ko phailana ye kaam hamara hai. Do you know that? No. No. That means spreading the gospel, that job is ours. Ya, jadi tugas saya lah untuk menceritakan Injil itu. Spread the gospel. Bagikan Injil itu, Live by the gospel. hidupi Injil itu, Share it. dan bagikan Others will know Christ. sehingga orang bisa mengenal Kristus. So I want to bring four things to your attention what Apostle Paul's heartbeat was. Jadi saya ingin memberikan ada 4 poin yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Very simple things I choose because I know English have to be simplified. Ya, hal yang sangat sederhana karena bahasa Inggrisnya juga perlu disederhanakan. Number one, Nomor 1, Apostle Paul says, I want God's name to be glorified. jadi hal pertama adalah saya ingin supaya nama Tuhan dimuliakan. My desire is to glorify God. Kerinduan saya supaya memuliakan nama Tuhan. See, God called Apostle Paul in a miraculous way. Tuhan memanggil Paulus dengan cara yang ajaib. You all know his testimony and all those things are familiar to us. Ya, kita tahu bagaimana Tuhan memanggil Paulus itu. Acts chapter 9, you know that story. I don't want to explain, but when you read that 9th chapter of Acts of the Apostles, verses 15 and 16, you find a person by name Ananias. Ya, jadi kita tahu kesaksian bagaimana Tuhan memanggil Rasul Paulus itu di Kisah Rasul pasal 9. Namun kita akan melihat di dalam pembacaan itu ada satu nama yang disebut dengan Ananias. After that miraculous intervention in Paul's life, he was blind for a few days. Ya, setelah intervensi yang dilakukan oleh Tuhan, maka Paulus buta pada saat itu. And God called Ananias, one of the
good Christians to ask him to go and lay his hand on Saul and pray for him. Jadi waktu itu Tuhan memanggil Ananias, seorang Kristen, untuk pergi menjumpai Paulus, lalu menumpangkan tangan di atasnya dan berdoa. Ananias' response to God is interesting. He said, Lord, don't you know who he is? Ya, jadi Ananias merespon kepada Tuhan, Tuhan, kau tidak tahu siapa dia. He has been troubling your people and he came here also to do the same. Ya, jadi dia sudah menganiaya anak-anakmu dan dia datang ke sini untuk melakukan hal yang sama. And God tells Ananias, you don't know what happened recently. Go. He is a new person. Ananias, kau tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Saya mau kamu pergi karena dia adalah manusia baru. He is a chosen vessel. Dia sudah dipilih Tuhan. I have chosen him Saya telah memilih dia to proclaim my name among the Gentiles. untuk memproklamasikan namaku kepada orang-orang non-Yahudi. I want him to go out and preach, and I will let him know how much he is going to suffer for me. Saya mau supaya dia pergi untuk memberitakan Injil dan dia akan tahu seberapa besar dia akan menderita karena saya. It was God's desire that Apostle Paul, the Saul, will be changed into Apostle Paul and start preaching the gospel or about Christ among the Gentiles. Dan itu hal yang sangat luar biasa ketika Tuhan mengubah seorang Saulus menjadi Paulus untuk menjadi alat dalam tangannya. And the same Paul later on says that either through death or life, I want to glorify my master. Dan dia katakan, baik lewat hidupku maupun matiku, aku akan memuliakan Tuhanku. And he says in Philippians chapter 1 verse 18 to 21. You can note down, don't read now because time is not there. Ya, kita juga bisa membaca di dalam Filipi 1 ayat 18-19. For me, to live is Christ and to die is gain. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, he says, if any man is in Christ Jesus, he is a new creation, all things have passed away. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapapun yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Paul had only one desire, to glorify God. Paulus punya hanya satu kerinduan, yaitu untuk memuliakan If you Tuhan. ask Apostle Paul, why do you want to preach the gospel? Kalau kita bertanya kepada Paulus, kenapa kamu mau beritakan Injil? He will say, Christ's name should be glorified among the Gentiles. Maka jawabannya adalah nama Kristus, nama Tuhan harus dimuliakan di antara orang-orang yang non-Yahudi. In his time, the Gentiles were the non-Jewish community. Dan pada saat itu mereka adalah ada di dalam komunitas non-Yahudi. Today we don't go by that kind of wordings. Hari ini kita tidak pergi di dalam cara yang seperti itu. For us, we should say Christ's name should be glorified among the unbelievers. Jadi saat ini kita akan berkata nama Kristus harus dimuliakan di antara orang-orang yang belum percaya. Paul had the glimpse of the glory of Christ. Jadi Paulus punya kesukaan tentang kemuliaan Kristus. And he had a burden towards the lost. Dia punya beban untuk menjangkau yang terhilang. So number one, he said, I want God's name to be glorified. Jadi yang pertama dia berkata, saya ingin supaya nama Tuhan dimuliakan. Secondly, Kedua, he says, Apostle Paul says, I am under obligation to speak. Saya di dalam sebuah tugas untuk berbicara. He was willing to preach among the Gentiles. Jadi dia mau dan bertanggung jawab untuk berkhotbah di antara orang-orang yang belum percaya. I'll read Romans chapter 1 verse 14. Saya baca Roma 1 ayat 15. He says, I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians, both the wise and to the unwise. Roma 1:14. 1:14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. He was always ready to preach the gospel. Dia selalu siap untuk menceritakan Injil. Every born again Christian Setiap orang yang lahir baru must be ready to share the gospel. harus siap untuk menceritakan Injil. Some of us may think it is the duty of the pastors or evangelists. Mungkin beberapa kita punya tugas sebagai pendeta ataupun sebagai penginjil. Every born again Christian. Setiap orang yang sudah lahir baru, When I say born again Christians, when you say Christian, it's a broader
in Ya, that jadi sense. saya membatasi dengan perkataan orang yang lahir baru karena Kristen itu adalah hal yang umum. But born again Christian means he knows the Lord personally. Jadi lahir baru itu artinya dia sudah mengenal So it's Kristus secara our pribadi. duty. It's our responsibility to tell others there is Jadi salvation itu in Christ. tugas kita, tanggung jawab kita untuk bercerita tentang Kristus kepada orang lain. The man who went to China from England, Ada Hudson Taylor, seseorang pergi dari China ke Inggris, John Hudson Taylor. and he made a big impact on the Chinese people. Dia punya peran yang sangat besar kepada orang Cina. He said this, Great Commission is not an option to consider, but a command to obey. Dia berkata bahwa amanat agung itu bukanlah sebuah pilihan, tetapi sebuah perintah untuk ditaati. We have an obligation. Kita punya tanggung jawab. We cannot escape from that. Kita tidak bisa lari dari hal itu. No born again Christian is exempt from this responsibility. Tidak ada satupun orang percaya yang dikecualikan daripada tanggung jawab ini. You have neighbors, I have neighbors. Saudara punya tetangga, saya punya tetangga. Does it ever bother us if our neighbor is not glorifying Christ? Apakah itu tidak mengganggu hati kita kalau kita tahu bahwa tetangga kita tidak memuliakan Tuhan? We are responsible. Kita bertanggung jawab untuk hal tersebut. If our neighbor enters into a Christless eternity, his blood will be asked of us. Jika tetangga kita mati dan dia mati dalam keadaan tidak mengenal Kristus, maka darahnya menjadi tanggung jawab kita. Share the gospel. Karena itu ceritakan Injil kepada We mereka. can do it. Kita saudara bisa We don't melakukannya. have to call for a big public meeting and make a big noise. Don't need. Just to share in person to person. Ya, tidak harus melakukannya secara umum di muka umum. Pergilah dan ceritakan secara pribadi kepada mereka. You get a lot of opportunities. Saudara punya kesempatan yang begitu banyak. One day I was traveling from one city to another city in India by train. Ya, ketika saya pergi dari satu kota ke kota yang lain di India, And I had a co-passenger enter the train after some time. ya saya punya kadang-kala punya tetangga teman duduk. From his look, I knew he was an American. Kelihatannya dia orang Amerika, From his dress, I found that he was a Buddhist monk. dan dari apa yang saya dengar bahwa dia seorang pendeta Buddha. So we got into conversation. Ya, dan kami mulai bercakap-cakap. I asked him, how come, you look like a broken beard and have a dress is like a Buddhist monk. Ya, jadi saya bertanya, bagaimana engkau kamu orang Eropa tapi datang di sini lalu menjadi biksu dengan pakaian seperti ini? He said, you are right. Dia bilang, oh benar. I was born in American state called Oregon. Nah, jadi saya lahir di Amerika dan tinggal di Oregon. My mother was from Roman Catholic background, my father was a Jew. Jadi bapak saya seorang Katolik dan bapak saya seorang Yahudi. They decided after they married they will not talk religion in their home. Nah, jadi They will not talk about religion. dan mereka punya satu kesepakatan untuk tidak berbicara tentang iman dalam rumah mereka. And they had 2 children. Mereka punya 3 anak. This man was the oldest. This man was my pastor was the oldest. Ya, jadi orang ini adalah teman daripada teman pendetanya. So he grew up without any faith. Jadi dia bertumbuh tanpa iman. So he landed in atheism. Jadi dia berakhir dengan menjadi orang ateis. And then slowly he learned about Buddha. Dan kemudian perlahan-lahan dia mulai belajar So tentang it Buddha. was attractive, so he became a Buddhist. Dan begitu atraktif pengajarannya terhadap dia, maka dia menjadi akhirnya seorang Buddha. He learned so much of Buddhism and started going to universities to give lectures on Buddhism. Dan dia belajar begitu banyak tentang Buddha dan akhirnya dia menjadi seorang dosen untuk memberikan pengajaran tentang Buddha. In that travel, he was going to New Delhi. There is a Delhi University. Some of the students were interested in learning about Buddhism, so he was going to teach them. Jadi pada saat itu dia pergi ke New Delhi dan di kampus itu mahasiswanya mereka tertarik untuk mendengarkan tentang Buddhis. He gave me so much of information. Dan dia memberikan saya banyak hal informasi tentang Buddhis. And I told Buddhism is
what is the inside of Buddhism. I know a little bit. I also explained that. Dan saya bilang dia, saya tahu juga sedikit tentang Buddha dan He saya asked me, what menjelaskan. do you do? Lalu dia bertanya, apa yang kau lakukan? I shared my testimony. Kemudian saya berbagi tentang kesaksian saya. I shared the gospel. Saya ceritakan Injil. Then time is coming for us to depart, get down from the station. Dan akhirnya tibalah waktunya untuk kami turun. And he asked me a question. Dan dia tanyakan saya satu pertanyaan. What do you think of me? Apa yang Anda pikirkan tentang saya? I told him, you are a candidate for the kingdom of God. Dan saya berkata, engkau adalah calon penghuni kerajaan Allah. See, when I became a Christian, I coined a slogan. Dan ketika saya menjadi Kristen, hal itu terjadi. I'm proud to be an Indian. Saya bangga menjadi orang India. But Jesus Christ invaded my Indianness Kemudian Tuhan Yesus mengintervensi hal tersebut and washed me with His blood. dan membersihkan saya, menyucikan saya dengan darahnya, Cast the demon out of me. mengeluarkan roh-roh iblis dari diri saya, Made me a heir of His kingdom. menjadikan saya ahli waris kerajaan Allah. Whoever come across me is a candidate for the kingdom of God. Siapapun yang datang dengan hal seperti ini, dia adalah calon untuk kerajaan Allah. He said, I am in this position, I don't know whether I can come and I accept Christ as my Savior. Dia bilang, saya sekarang ada dalam posisi apakah saya harus datang atau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. I told him, you heard the gospel. Saya bilang dia, kau sudah dengar Injil. The decision is between you and your God. No? Dan sekarang adalah keputusannya di tangan saudara dengan If you Tuhan accept saya. Him, if you accept Him, you will have eternal life. Kalau kau terima dia, Anda akan mempunyai hidup yang kekal. What I'm saying is every born again Christian should think an unbeliever is a candidate for the kingdom of God. Jadi saya ingin menekankan lagi bahwa setiap kita orang percaya bahwa harus memikirkan bahwa orang-orang yang belum percaya itu adalah calon-calon orang percaya. So number one it was, what was it? Nomor satu apa? I want to glorify God. Yaitu memuliakan Tuhan. Number two, Nomor dua, I have an obligation to speak. saya punya tugas atau tanggung jawab. Number three, Tiga, I want people to be saved. People to be saved. I want saya people to mau be saved. supaya orang-orang diselamatkan. See, Apostle Paul very well knew the struggle of an unbeliever because he was an unbeliever once. Jadi Paulus tahu apa yang menjadi pergumulan orang-orang yang belum percaya, karena sebelumnya dia juga bagian daripada orang Because his tersebut. heart's desire that everyone who hears me should be saved. Tetapi menjadi kerinduan hatinya supaya setiap orang yang mendengar perkataannya bisa diselamatkan. When he was preaching in the court in front of King Agrippa, Ya, ketika dia sedang berkhotbah di hadapan Raja Agrippa, Acts of the Apostles chapter 26 and 27, you know that verse. yaitu di kisah 26. After listening to Apostle Paul, King Agrippa said, "Hey Paul, you almost persuaded me to be a Christian with this little time." Dia bilang, setelah dia berkhotbah itu, Raja Agrippa ini dia bilang, engkau telah meyakinkan saya untuk menjadi orang Kristen pada waktu yang sangat singkat ini. What was Apostle Paul's response? Apa yang direspon oleh jawaban Paulus? He said, "King Agrippa, not only you, all those who hear me, I want them to be, all of you to be like me, without these chains." Dia berkata, Raja Agrippa, bukan hanya Anda saja, tetapi semua yang mendengarkan saya, supaya menjadi seperti saya dilepaskan daripada rantai ini. Apostle Paul had to go through a lot of trials, a lot of difficult situations. All of us know. Kita tahu bahwa Paulus telah melewati berbagai macam tantangan dan penderitaan. But he spent his time, entire time, after knowing Christ, for the salvation of the people. Namun dia memberikan dirinya, seluruh hidupnya setelah dia menerima Kristus untuk keselamatan orang-orang lain. He knew and wrote in several occasions in the epistles the struggle and the difficult situations people are going through, those who enter into a Christless eternity.
Jadi dia tahu ketika dia pergi kemudian ada orang-orang percaya, ada tantangan, ada masalah, ada rintangan yang dihadapi pada saat itu. Are we willing to pay the price? Pertanyaannya, apakah kita mau untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan? We as Christians have no right to seek the comforts of the world. Jadi sebagai orang percaya sebenarnya kita jangan mencari kenyamanan dunia ini. We want people to be saved. Namun kita harus mencari agar orang-orang bisa And diselamatkan. that is a coffee break coming from the parents. I'll try to finish it. Oke, jadi sedikit lagi saya akan selesaikan sebelum kita masuk di coffee break. I want you to know what we have learned. Number one, what was it? Oke, saya mau kita mengingat kembali, mengulang nomor satu apa itu? Christ. Ya, memuliakan nama Tuhan. Then I have an obligation to approve this. Kemudian saya punya tugas untuk menceritakan Injil. And I want people to get saved. Dan saya mau supaya orang-orang diselamatkan. And number four, Nomor 4, Paul says, I want to present an offering to Christ. saya ingin memberikan persembahan kepada Tuhan Through gospel preaching, melalui penginjilan, planting churches, mendirikan gereja, training disciples. melatih orang murid-murid. He had a day in his heart. Dia punya kerinduan itu di hatinya. One day I will stand before Christ. Dia berpikir bahwa suatu saat saya akan berdiri di hadapan One day I will Kristus. stand before Him and give an account of what I have done during the course of my life. Ketika tiba saatnya saya akan berdiri di depan Kristus dan mempersembahkan apa yang sudah saya lakukan selama hidup saya. According to verse 16 of Romans, chapter 15 of Romans, Berdasarkan Roma 13, from the day he met Jesus Christ at the door of the gate of Damascus, sejak dia bertemu Kristus di pintu gerbang Damaskus, he knew that one day I'll be standing face to face to the Lord Jesus Christ. sejak saat itu dia sudah tahu bahwa suatu hari saya akan berdiri berhadapan muka dengan And Kristus. that day, I want to present an offering to the Lord. Dan ketika saat itu tiba, saya ingin mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. It's not only Paul, not all of us. Sebenarnya itu bukan hanya Rasul Paulus, tetapi semua kita. Every born again believer will stand before the Lord and give an account of what you have done. Setiap orang yang sudah lahir baru akan berdiri di hadapan Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan di dunia ini. Question you are going to face is, what did you do with my son Jesus Christ? And then what did you do with your life? Pertanyaan yang akan didapat oleh semua orang. Apa yang engkau lakukan dengan anakku Kristus, dengan Yesus Kristus, dan apa yang engkau lakukan dengan hidupmu? I'm sure this will be Paul's, words. Saya yakin ini adalah hal yang dipikirkan oleh Paulus. Lord, all my life after meeting you, I spent in bringing these people to Christ. Dan saya yakin Paulus akan berkata, seluruh hidup saya sejak saya bertemu Kristus membawa orang-orang I ini. earned all these people for you, not for me. Saya membawa orang-orang ini untukmu, bukan untukku. So please accept them as an offering in the act of worship, Karena itu terimalah mereka sebagai persembahan dan penyembahan. so that they will, for all eternity, they will be praising your name alone. Supaya selama-lamanya mereka akan memuliakan namamu. Let the gospel advance be our heartbeat. Dan itulah Injil itu ada di dalam hati kita. Paul did not have very big reward in this world. Paulus memiliki hal tersebut, beban itu dalam dunia ini. He preached in several places, several locations. Dia berkhotbah di berbagai tempat. He preached in Jerusalem. Dia berkhotbah di Yerusalem. Jerusalem is a religious capital of three major religions. Yerusalem adalah tempat daripada 3 agama besar. There he was surrounded and almost got killed. Dan dia dikerumuni oleh banyak orang dan hampir terbunuh di situ. In English it's called the mob. Mob. Ya, jadi dalam bahasa Inggris disebut maut. He was almost killed. Dia hampir terbunuh. Then he preached also in Athens, which is the intellectual capital of the world. Dia juga berkhotbah di Athena yang tempat di mana orang-orang pintar di situ. He was mobbed. Dan dia juga hampir terbunuh. He
He preached in Rome, which is the political capital of the world. Dia memberitakan Injil di Roma What happened? He was martyred. dan dia juga menjadi martir di sana. So the reward in this world is not that we are looking for. We are looking for the reward in heaven. Jadi kita tidak mencari hadiah yang ada di dalam dunia ini, tetapi kita mencari mahkota yang ada di surga. Preach the gospel. Beritakan Injil And the gospel will be our heart. dan biarkan Injil itu menjadi denyut nadi kita. Go for coffee break after prayer. Oke, kita akan masuk ke coffee Thank break. you very much for your time. Thank you for listening. Now we are going to, after coffee break, you are going to get into the activities. Oke, kita akan coffee break dan setelah itu kita akan melakukan beberapa kegiatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami tahu ini bukan karena kebetulan kami ada di sini, bukan karena dipaksa, bukan karena hanya sebuah undangan sehingga kami ada di sini. Apapun alasannya Tuhan, kami tahu Tuhan yang memanggil kami. Ada satu rencana Tuhan yang indah yang Tuhan menyatakan. Karena itu Tuhan pakai Tuhan waktu ini supaya hidup kami menghasilkan buah memuliakan nama Tuhan. Berkati, terima kasih untuk Pastor Subramanian yang sudah menyampaikan kesaksian dan motivasi sebagai sesi permulaan untuk training penginjilan ini. Berkati waktu-waktu kami selanjutnya dalam suasana seperti ini, Tuhan terus berikan semangat dan Tuhan menolong kami. Kami akan masuk dalam coffee break. Tuhan memberkati makanan minuman yang ada, kuduskan supaya jadi kekuatan baru bagi kami untuk kami memuliakan Tuhan. Berkati Pak Johan dengan pengurus gereja di tempat ini yang sudah menyediakan. Tuhan berdirilah, Tuhan berkati dalam kasih dan karunia Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.